kalau ada santri yang sering menyakiti gurunya itu bagaimana tanggapannya Kiai? Wah, kalau ada santri sukanya menyakiti hati gurunya, ya ada. Jelas ini durhaka ya. Santri durhaka adalah santri yang senang menyakiti hati gurunya walaupun bukan gitu ya, bukan di depan gurunya, kan gitu ya. Berkhianat kepada gurunya. Naudzubillah min dzalik. Pasti Allah murka juga. Sama dengan seorang anak menyakiti hati kedua orang tuanya. Bahkan gurunya ini lebih wajib untuk dihormati. Jadi kalau kita sebagai santri misalnya, kita melihat guru kita misalnya ini melakukan sesuatu yang kita kurang enak ya, kurang sreg gitu. Itu jangan seorang santri ini kemudian menegur gurunya, jangan. Maka dia harus bersabar kepada guru tersebut. Misalnya ada seorang santri yang duduk-duduk biasa, sedangkan gurunya ini salah paham terhadap apa yang dilakukan oleh santrinya, langsung dipukul. Padahal si santri ini bukan pelaku keonaran, tapi temannya. Kan mungkin terjadi. Sedangkan kiainya dikira dia ini yang melakukan keonaran, tiba-tiba dipukul. Kan tidak salah ini. Itu sebagai adab seorang santri, jangan langsung membantah. Pak Kiai bukan saya, tidak begitu caranya. Ya dah, diamkan saja. Adapun urusan kiainya dengan Allah itu urusan kiai dengan Allah. Nah kita sebagai murid, kita ada cara. Misalnya dengan cara bertanya yang baik. Mohon maaf Pak Kiai, sebenarnya tadi bukan saya, tapi teman saya, tapi tidak apa-apa lah Pak Kiai, saya dapat barokahnya. Insya Allah pukulan Kiai ini adalah vitamin bagi saya. Karena di dalam mutiara kata Arab dikatakan Darbul Habib Zabib. Darbul Habib Zabib. Apa artinya? Pukulan seorang yang dicintai itu Zabib, seperti kismis. Menurut orang Arab, orang yang sering makan kismis itu otaknya menjadi tajam, menjadi pandai. Jadi kalau seorang guru memukul murid, itu ya sebenarnya itu adalah ibarat vitamin, suplemen kata orang sekarang, ya enggak? Nah juga Imam Syafi'i radhiyallahu taala juga mengatakan, isbir ala qurril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Isbir ala qurril jafa min muallimin. Sabarlah kamu atas kekerasan dari seorang guru, ya. Isbir ala murril jafa min muallimin. Murril jafa itu ya misalnya keras gurunya, ya. Tapi keras tujuannya baik, kan gitu. Maka kita harus sabar sebagai murid, kan gitu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena gagalnya ilmu itu kalau kalian atau kalau kita ini lari menjauh dari guru tersebut. Misalnya dijewer, aku nggak suka sama guruku ini, dia suka menjewer. Ayahku aja tidak pernah menjewer, misalnya. Ini bukan ajaran ulama salaf, ya. Tapi ulama salaf tidak mengajarkan begitu. Seorang murid sudah dia pasrah pada gurunya. Adapun bila mana ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada gurunya, ada dua kemungkinan. Ini dengan cara bertanya yang halus agar gurunya tidak tersinggung hatinya. Kedua, melewati orang, sekira orang tersebut bisa bicara dengan gurunya. Misalnya ya, kita melihat guru kita kurang pas, kita ingin protes. Jangan kita yang protes, jangan. Lewatkan kepada orang lain. Misalnya lewat pada Pak Lurah misalnya. Pak Lurah, guru saya itu kok mengambil yang bukan haknya ya. Coba sih Pak Lurah tanya-tanya. Nah gitu caranya, ya enggak? Kita laporan kepada orang yang kira-kira bijaksana itu boleh. Bukan kita mengatakan, Pak Kiai, kenapa engkau menggunakan sesuatu yang bukan hakmu? Bukan gitu adab seorang santri, ya enggak? Maka santri itu kurang lebih harus husnudzon kepada guru-gurunya. Adapun urusan gurunya dengan Allah SWT itu urusan gurunya. Tapi kita sebagai murid, itulah sikap kita begitu. Dan begini, setiap ulama kan punya guru. Ini maksudnya ulama yang benar ya. Kan pasti punya guru. Dulu tatkala sang ulama ini masih menjadi santri, demikian juga dia berlaku. Nah sekarang yang dulu jadi santri, kemudian sekarang jadi ulama, punya santri kan gitu kan, punya murid. Lah muridnya pun kalau ingin jadi ulama, tirulah akhlak gurunya yang dulu itu pasrah kepada kiainya. Begitulah kurang lebih. Nanti tatkala si murid ini menjadi ulama, dia kan punya murid lagi kan. Demikian dan seterusnya, itu estafet yang diajarkan oleh para ulama salaf sebagai seorang murid kepada syekhnya, ya. Itu tata adab sopan santunnya begitu.